Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini teman-teman, nama saya Wahyu Anggura Saputra. Saya akan melakukan sebuah video yang dimana video saya ini akan mempresentasikan mengenai laporan observasi bisnis saya dan juga rekan saya. Tapi ini untuk tugas pribadi, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Edi Karyono selaku pengampu mata kuliah komunikasi bisnis. Oke, sebelumnya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat duduk di sini dengan secara nyaman dan menghirup udara pagi dengan indah sekali, nyaman dan juga tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya yaumul akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Ya, di sini tidak berlama-lama lagi, saya akan memaparkan mengenai laporan observasi bisnis saya yang kami lakukan di lingkungan Sukoharjo. Nah, untuk profil usaha yang kami dapatkan mengenai dari observasi kemarin, yakni ada beberapa poin-poin. Yang pertama yaitu ada Pangestu Mart. Jadi usaha ini itu dinamakan Pangestu Mart atau suatu toko swalayan atau toko kelontong yang dikelola oleh masyarakat kecil menengah ke atas. Jadi Pangestu Mart merupakan toko kelontong yang ada di Kabupaten Sukoharjo yang berdiri pada tahun 2022. Jadi toko kelontong ini diakumulasikan untuk berdiri itu pada saat pandemi, setelah pandemi ya teman-teman. Dan untuk lokasi Pangestu Mart itu strategis juga, itu ada di Kecamatan Sukoharjo, Desa Sukoharjo dan juga ada di Kabupaten Sukoharjo. Jadi untuk Pangestu Mart ini diapit oleh swalayan-swalayan besar yang dimana eksistensinya dari Pangestu Mart ini tetap terjaga di masyarakat sekitarnya. Dan untuk profil owner sendiri, yakni profil owner Pangestu Mart ini ialah seorang ibu-ibu teman-teman. Jadi beliau seorang ibu-ibu sekaligus menjadi seorang dosen juga lah di sini. Dan beliau merupakan suatu ibu-ibu yang tangguh karena beliau berani untuk menciptakan lingkungan baru dan untuk menciptakan ekonomi yang lebih bagus ke depan untuk membuka suatu usaha. Jadi seperti itu untuk profil owner teman-teman. Dan namanya itu Ibu Neneng. Nah, dan untuk kegiatan komunikasi dalam organisasi yang kami dapatkan di sini adalah komunikasi yang simpel, pemasaran media yang tergolong unik dan potongan harga di setiap bulannya. Jadi untuk komunikasi yang simpel ini yang dimaksudkan mengenai di sini adalah komunikasi yang terbilang cukup sederhana untuk di zaman yang saat ini beredar. Jadi seperti halnya ada online shop, terus ada marketing digital, dan jadi beliau ini memilih komunikasi yang simpel yang dimana itu cenderung menggait kedekatan sosial antara pelanggan satu dengan pelanggan yang lainnya. Dan untuk pemasaran media yang tergolong unik karena media elektronik dan media massa itu pemasaran lewat dari mulut ke mulut dan sering melakukan penggaitan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Contoh misal dengan pemberdayaan pelaku usaha UMKM, terus ibu-ibu PKK yang ada di satu kelurahan. Jadi lingkupnya belum terlalu besar ya teman-teman. Jadi ibu Neneng ini lebih mengedepankan untuk kebermanfaatan ke masyarakat yang ada di sekitarnya terlebih dahulu, seperti itu. Jikalau sudah terpenuhi, pastinya Bu Neneng memiliki step di mana akan meranah ke lebih jauh lagi. Dan ada yang ketiga yakni ada potongan harga. Nah, ini cocok sekali teman-teman karena di setiap bulannya Ibu Neneng itu selalu melaksanakan dan selalu membuat potongan harga yang di mana itu disertai dengan kedekatan dengan konsumen juga. Jadi kedekatan yang diberlangsungkan ini dengan melakukan sebuah potongan harga agar pembelian yang dilakukan oleh konsumen itu lebih cenderung nyaman dan akan kembali lagi ke tempat Ibu Neneng tersebut, ke Pangestu Mart. Nah, untuk korespondensi pada bisnis perusahaan, komunikasi yang terstruktur. Nah, itu pasti karena komunikasi terstruktur akan memberikan dampak yang signifikan bagi perusahaan, terutama Pangestu Mart ini. Jadi komunikasi yang struktur antara karyawan dengan kepala sumber daya, divisi pengembangan. Jadi
selalu berkomunikasi secara struktur, jadi terstruktur dan agar mendapatkan suatu koordinasi dan mendapatkan konfirmasi di mana itu saling keterikatan dan selalu membutuhkan antara satu sama lain. Dan yang kedua itu ada komunikasi verbal. Nah, di komunikasi verbal ini memberikan kedekatan terhadap konsumen karena kunci dari sebuah usaha yang baik adalah komunikasi. Jadi terutama untuk pelaku UMKM yang selalu dihubungkan agar selalu memberikan dampak kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir yakni komunikasi secara langsung. Nah, yang dimaksud komunikasi secara langsung itu apa sih? Menggunakan komunikasi secara informal yang diberikan dari owner ke konsumen. Nah, jadi owner di sini tidak merasa sungkan untuk bisa turun ke bawah untuk menyapa konsumen, teman-teman. Karena di sini esensi dari Ibu Neneng itu sebagai brand ambassador juga di sini. Jadi beliau sekaligus owner, pemasok, restock dan juga sebagai brand ambassador dari toko Mangestu Mart ini. Karena usaha yang dilakukan adalah usaha mikro kecil menengah dan belum terlalu besar ya teman-teman. Jadi wajar maka dari itu Ibu Neneng tetap bisa, bahasa Jawanya itu nyeraungi lah, kayak bisa melakukan kedekatan dengan konsumen. Nah, untuk surat bisnis. Nah, di surat bisnis ini Ibu Neneng selaku owner Pangestu Mart itu sudah memiliki 2 sertifikasi yang dimana itu cukup penting dan merupakan pokok sebelum kita melakukan sebuah perusahaan atau mendirikan suatu badan usaha lah teman-teman. Yang pertama itu ada surat izin usaha. Nah, surat izin usaha itu dibuat pada saat awal-awal beliau mendirikan toko. Pada saat kita bincang-bincang di waktu sesi kemarin itu beliau mengatakan surat izin usaha itu sangat penting sekali mas, karena pada saat ini kalau kita nggak ada surat izin dan lain-lain sebagainya pasti akan dipersulit oleh pemerintah. Nah, betul juga itu, dari kata Bu Neneng kita dapat mendapatkan suatu pelajaran bahwasanya surat izin usaha itu sangat penting untuk keberlanjutan dari izin dari toko atau usaha yang sedang kita jalankan. Nah, yang kedua itu ada sertifikasi perdagangan. Nah, sertifikasi perdagangan itu apa sih? Jadi sertifikasi perdagangan itu digunakan untuk kan Ibu Neneng ini kan melangsungkan usaha toko kelontong yang dimana itu ada dagang-dagang dan juga produk-produk yang ada dari seluruh market yang ada di Indonesia juga. Pastinya kan jika ingin mengedarkan pasti juga harus ada izin dagangnya dong teman-teman. Jadi di sini Ibu Neneng melaksanakan surat izin dalam untuk pedagang itu cukup komplit juga. Di sini sudah ada surat izin usaha dan juga sertifikasi perdagangan. Nah, untuk kegiatan promosi di kegiatan promosi dari Pangestu Mart ini ada beberapa ya teman-teman. Jadi sedikit saya singgung di awal tadi. Yang pertama itu ada media sosial Pangestu Mart. Yang kedua ada pemberitahuan ke masyarakat sekitar atau dari mulut ke mulut yang cenderung tradisional, tetapi itu sangat efektif untuk masyarakat yang ada di lingkungan Ibu Neneng itu sendiri. Dan yang ketiga ada sharing UMKM. Nah, untuk media sosial Pangestu Mart sendiri, Pangestu Mart memiliki media sosial berupa WhatsApp dan juga Instagram yang dimana itu dapat kompatibel untuk bisnis masa sekarang, dan karena sangat dibutuhkan sekali untuk melakukan promosi dan juga komunikasi antara konsumen satu dengan konsumen yang lain agar bisa saling mengerti informasi apa yang akan didapatkan dari Pangestu Mart itu sendiri. Nah, yang kedua ada pemberitahuan ke masyarakat sekitar. Nah, itu bisa melalui perantara dari konsumen ke konsumen lain atau dari Ibu Neneng memberikan promosi atau pengenalan ke badan usaha daerah atau pemerintahan daerah, misal ke Pak RT, Pak RW, itu bisa untuk kebermanfaatan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kembali lagi ke tujuan awal Ibu Neneng itu untuk melakukan kebermanfaatan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, untuk yang ketiga itu ada sharing UMKM. Nah, jadi di setiap bulannya itu Ibu Neneng melakukan sebuah perkumpulan dengan pelaku usaha UMKM yang dimana itu adalah suatu forum yang memberikan ruang bagi UMKM untuk bisa bersinergi dan juga memberikan keluh kesah ataupun terobosan-terobosan baru untuk Pangestu Mart, karena faktor dimana pelaku UMKM ini sangat berkorelasi dengan adanya Pangestu Mart, karena mereka juga menitipkan barang mereka, terus
melakukan suatu pendistribusian barang. Jadi melalui platform Pangis Smart ini mereka dapat memberikan suatu ruang atau memberikan suatu ide inovatif bagi Pangis Smart ke depannya. Nah, jadi cukup singkat ya teman-teman untuk penjelasan dari observasi yang dapat saya sampaikan. Jadi itulah Pangis Smart yang dimana toko kecil yang meranah bermasyarakat dan berjiwakan sosial yang tinggi, dimana kebermanfaatan dengan masyarakat lebih kental daripada penjualan secara online atau massal. Jadi Ibu Neneng selaku owner lebih mengedepankan penjualan dari B2B, dari orang ke orang, dari konsumen ke konsumen, dari UMKM ke UMKM. Jadi untuk bisa apa? Untuk bisa memenuhi kebermanfaatan yang ada di Pangis Smart itu sendiri. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kurangnya itu pasti dari diri saya sendiri. Jikalau ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga ilmunya dapat bermanfaat dan apa yang kita sampaikan di sini bisa kita lanjutkan di sesi yang akan datang atau di suatu saat jika kalau diberi kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.